Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dio Rakasiwi dari jurusan Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Yang terhormat kepada Ibu Yeti Heriati selaku dosen Bahasa Indonesia di jurusan Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Izinkan saya untuk memaparkan tugas yang Ibu berikan atau menjelaskan tentang jurusan Teknik Informatika atau tentang jurusan yang saya lakuin sekarang ini. Oke, kita mulai ya. Jadi yang pertama itu sering banyak yang bertanya, apa sih teknik informatika itu? Apa sih jurusan teknik informatika itu? Jadi di sini saya akan menjelaskan menurut Wikipedia yang saya baca dari internet, dan saya akan menjelaskan menurut pandangan saya sendiri bagaimana di jurusan teknik informatika tersebut. Jadi teknik informatika itu merupakan salah satu jurusan pendidikan tingkat perguruan tinggi yang mempelajari serta menerapkan prinsip-prinsip ilmu komputer dan analis matematis dan perancangan, pengujian, pengembangan, dan evaluasi sistem operasi perangkat lunak, software maupun hardware, dan mempelajari kinerja komputer. Dalam kata lain, bidang studi ini melakukan pembahasan terkait pengolahan data dengan memanfaatkan teknologi komputer yang menggunakan prinsip dan proses logika. Dari setelah yang saya baca tadi, kalau bisa saya rangkum atau bisa saya simpulkan, jadi teknik informatika itu mempelajari atau membahas tentang komputer, mau internal maupun eksternal. Jadi kayak mau software maupun hardware. Jadi semua itu dibahas di teknik informatika atau dari jurusan yang saya jalanin sekarang. Saya juga mau ngasih tahu. Jadi setiap dari peminat teknik informatika itu setiap tahun itu lumayan signifikan meningkatnya. Jadi setiap tahun itu selalu meningkat. Bahkan fakultas kedokteran yang cukup lama bertengger di sebagai jurusan terfavorit pun mulai tergeser ketika adanya jurusan teknik informatika ini. Jadi di salah satu perguruan tinggi terbaik di Bandung contohnya, perbandingan jumlah mahasiswa yang mendaftar dan diterima untuk jurusan ini kalau dibandingkan kayak 1000 banding 1, artinya dari 100 pendaftar hanya 1 orang yang diterima di jurusan teknik informatika, khususnya di kota Bandung. Seperti yang kalian tahu, ketat bukan untuk seleksi jadi mahasiswa teknik informatika ini. Ya, kenapa? Karena teknik informatika itu seperti yang saya tahu kayak membutuhkan kecepatan, membutuhkan kelincahan, membutuhkan kayak ingatan yang kuat untuk mempelajari nanti sistem-sistem komputer, mungkin mempelajari kayak pembahasan komputer, isi software maupun hardware kayak. Jadi semua itu dibahas dalam jurusan teknik informatika tersebut. Namun kayak hal ini sangat dapat dimaklumi. Tidak percaya ini berapa alasan mengapa jurusan teknik informatika kian laris manis diburu atau diminati untuk calon bakal mahasiswa selanjutnya. Kalau menurut saya, dan saya sebagai mahasiswa teknik informatika yang terjun langsung dan merasakan jurusan yang saya alami sekarang dari semester 1 hingga semester 2, mungkin baru sebentar ya, tapi saya sejauh ini kayak merasa nyaman-nyaman aja, kayak relax, kayak ini feel saya untuk menjalankan di jurusan teknik informatika ini. Dan
Dan seperti yang kalian tahu atau seperti kalian dengar, banyak nih yang di luar, mau yang saya dengar atau mau yang saya lihat, ya banyak yang bertanya kepada saya, "Eh, kenapa sih kamu masuk jurusan teknik informatika? Kenapa sih kamu berminat untuk masuk teknik informatika?" Kadang saya suka bingung jawabnya gimana ya, tapi karena saya sudah mengalami sendiri, karena saya sudah merasakan sendiri, jadi saya tidak sulit lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Jadi kalau menurut saya, jadi pertama, kenapa sih saya minat masuk teknik informatika? Pertama, karena saya hobi dalam bidang komputer pertama. Yang kedua itu karena saya mempunyai bakat komputer, atau mungkin saya bisa dalam mengoperasikan komputer, laptop, atau yang lain-lainnya. Yang ketiga itu mungkin saya saya memiliki koneksi teman-teman yang isinya itu yang anak-anak komputer. Jadi saya merasa nyaman berada di jurusan teknik informatik yang saya jalani sekarang. Jadi nggak ada kata mungkin kayak nyesel, nggak ada sih. Tapi kalau ngerasa capek ya mungkin ada, karena seperti yang kalian ketahui, karena di setiap jurusan, maupun itu bukan dari teknik informatika doang, kayak dari manajemen, mau dari psikolog, sosiologi, itu mempunyai kapasitas yang berbeda. Jadi dia mempunyai kapasitas mungkin yang sulit, ada yang mudah. Jadi beda mempunyai kapasitasnya. Jadi saya jamin di setiap jurusan pasti mempunyai kapasitas yang sulit, kayak mempunyai kayak mempunyai pelajaran-pelajaran yang sulit, mungkin yang tidak suka pasti ada. Contoh saya di teknik informatika ada salah satu pelajaran yang saya tidak suka, mungkin yang kurang saya minati dari pelajaran tersebut. Kalau menurut saya sih jangan dijadikan keluhan kalau seperti itu gitu. Terus saya akan membahas selanjutnya itu ada kebutuhan industri yang terus meningkat. Ini yang paling utama. Seperti yang kalian ketahui, di zaman serba digital ini, apa-apa menggunakan aplikasi, apa-apa menggunakan internet. Jadi kamu pun tentu sudah sedemikian dekat dengan mungkin tergantung dengan hal-hal seperti internet, seperti komputer, HP, itu kan termasuk teknologi ya, termasuk alat digital. Jadi semua yang kalian mainin seperti ada aplikasi game, aplikasi seperti Gojek, Grab, itu semuanya dari jurusan teknik informatika. Jadi kalau kalian masuk di teknik informatika itu kayak mungkin Anda akan belajar gimana sih cara membuat game, gimana sih cara membuat web, gimana sih cara membuat jaringan, gitu, kayak mencakup semua aplikasi semuanya harus dipelajarin gitu. Jadi semuanya gitu harus bisa, kayak harus mengerti gimana sih cara mengoperasikannya, cara membuatnya mungkin gitu. Terus kita bahas selanjutnya itu ada peluang bekerja independen yang sangat tinggi. Jadi ketika kalian lulus dari jurusan kalian di teknik informatika tersebut, jadi kalian akan merasa nih kayak gimana sih buat kedepannya untuk menjalankan teknik informatika ini, apakah berguna atau enggak. Karena ada sebagian orang yang ketika lulus itu bingung mau melanjutkan itu harus jadi gimana gitu. Jadi di sini saya akan meluangkan, atau kayak saya akan ngasih kayak pencerahan gimana gitu cara agar kalian tidak bingung. Jadi yang pertama itu ya harus belajar biar kalian ke depannya itu tidak harus bisa gitu dengan apa-apa yang akan kalian kerjakan nanti gitu. Terus kayak perusahaan kayak di Indonesia banyak, contohnya kayak ada di Jakarta, itu perusahaan IT terbesar di Indonesia, itu ada di Jakarta, tempatnya ada
ada di Kemayoran, Jakarta Pusat. Di situ ada perusahaan benefit yang isi saya itu ya karyawan-karyawan IT yang masih mahasiswa yang sudah lulus atau mungkin magang yang di situ. Itu perusahaan terbaik di Indonesia yang pernah saya baca. Dan kalau seperti kita lanjut ke luar negeri, itu ada perusahaan Google, yaitu perusahaan terbesar. Ada perusahaan iPhone, merek HP yang bonafit banget, yang perusahaan yang sudah terkenal namanya gitu. Jadi sudah, menurut saya, jadi di jurusan teknik informatika ini ya sangat worth it buat kalian terjun langsung apabila kalian hobi dengan komputer dan lain sebagainya. Terus di sini saya akan ngasih tahu nih apa aja sih materi dasar yang ada di teknik informatika itu. Jadi di sini saya akan kasih tahu beberapa ya. Jadi yang pertama itu seperti yang saya sudah alamin. Pertama, kalian itu akan belajar coding. Apa sih coding? Jadi coding itu kayak coding itu kayak bahasa komputer atau bahasa pemrograman untuk yang kalian pelajari untuk jenjang selanjutnya, seperti membuat web, seperti membuat jaringan, seperti membuat game mungkin apabila kalian senang dengan game kayak gitu. Terus ya itu ada logika informatika. Jadi kalau kalian masuk ke teknik informatika itu kalian harus memiliki logika yang sangat luas, relasi yang sangat luas gitu. Jadi logika Anda itu tidak monoton, tidak di situ-situ saja. Jadi harus memiliki logika yang kreatif lah dalam bahasa saya gitu. Terus ada sistem operasi, ada strategi algoritma, ada dasar-dasar pemrograman, kalkulus, matematika gitu. Jadi kayak pemrograman internet, sistem komputer, sistem jaringan, dan masih banyak yang lainnya gitu. Mungkin segitu saja yang dapat saya jelaskan ya. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.